Indonesia tuh kayak balik zaman penjajahan, dipaksa untuk ngelakuin sesuatu yang nggak kita mau. Sampai Pak Jokowi sempat mention, ini tuh kayak zaman VOC. Dulu tuh kerja rodi, sekarang namanya ekspor paksa. Karena satu komoditas yaitu nikel. Menurut aku pribadi sama sekali nggak fair sih. Tapi menurut aku yang paling parah, lebih nggak fair lagi kalau kalian nggak subscribe di channel ini. Tapi sebelum kita harus ngerti dulu apa itu nikel, kenapa jadi peran penting sampai gugatan di WTO bisa bertahun-tahun untuk keputusannya. Akhirnya kita sekarang nggak boleh stop ekspor nih. Video ini aku bagi 3 chapter yang paling penting. Chapter pertama yaitu nikel. Indonesia punya 30% cadangan nikel seluruh Indonesia, setara 21 juta ton. Nah, nikel ini sebenarnya dipakai untuk 3 hal pada umumnya, yaitu stainless steel, industri otomotif, dan baterai kendaraan listrik. Kira-kira ada 16,4 juta kendaraan listrik di seluruh dunia dan tercatat akhir 2021. Sekarang kita tahu digituin kemarin tuh hampir semua pakai kendaraan listrik dan kita udah insentif bilang untuk bikin orang mau beli mobil atau motor listrik bahkan sampai subsidi 6,5 juta. Jadi jelas dong potensi seluruh negara yang punya nikel itu cuma wow. Tetapi problemnya gini, selama ini kita memang belum mampu untuk mengolah nikel sampai barang jadi. Apa yang dilakukan selama ini dari zaman dulu yang kita lakukan itu ekspor nikel mentah. Ya karena memang kita nggak bisa proses. Mau tahu nggak ironisnya menurut aku? Kita punya bahan baku, tapi kita ekspor dengan kondisi bahan mentah. Terus kalau jadi kita beli atau impor ke Indonesia lagi. Perkiraannya kita harus bisa untung 20 kali lipat lebih kalau kita proses dulu di Indonesia. Di tahun 2021 ekspor nikel itu sampai 20 miliar atau sekitar 326 triliun rupiah. Ya bayangin aja kalau itu kali 20 kali lipat. Tapi kenapa gugatan ini ramai sekarang? Dan kenapa Pak Jokowi itu baru kesannya memviralkan range sekarang? Masuk ke chapter 2, Indonesia Fake Back Plan. Soalnya kita nggak fair untuk bilang kita mau proses tapi kita nggak ada plan untuk gimana cara kita aktuasi ke pas sekarang. Indonesia cuma bisa proses nikel sampai yang namanya pig ore dan ferronikel dan itu diekspor ke Eropa sama Cina. Yang paling gedenya mereka proses kita beli dari mereka. Memang kita belum mampu, tapi kalian lihat di G20 kita udah berubah ya berapa banyak investment negara asing ke negara kita termasuk Elon Musk yang katanya mau buka pabrik di Indonesia, lebih tepatnya di Kalimantan Utara. Karena semua itu ke arah kita mau hilirisasi. Hilirisasi itu apa sih? Strategi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas yang kita miliki. Terus apa sih tujuannya? Komoditas yang diekspor bukan lagi barang mentah, tetapi barang setengah jadi atau barang jadi. Mention Ibu Sri Mulyani, kita harus punya created value. Pro project yang mendukung kita hibridasi nikel di Indonesia, dan resmi kita on proses untuk melakukan itu. Cuman balik lagi sekarang, problemnya kita kalah gugatan sama WTO. Masuk ke chapter 3, paksaan dunia. Ngerti ini kita harus balik lagi ke zaman Pak SBY. Jadi di 2010 sebenarnya sudah ada namanya program menghadapi krisis ekonomi global dari zaman Pak SBY. Berarti cara teknis dari tahun 45 pas kita merdeka, kita itu dizolimi selama 64 tahun, tapi aku nggak bisa bilang salah dunia. So kita sendiri nggak bisa proses. Dan karena confidence negara Indonesia, sekarang sudah mulai ada untuk proses. Pak Jokowi pertama kali banding gugatan ini di tahun 2019. Dan prosesnya berlangsung selama 3 tahunan sampai akhirnya dapat respon final decision dari WTO. WTO yaitu World Trade Organization yang hasilnya bikin kecewa Indonesia yang nggak boleh stop ekspor nih. Karena kalau misalnya kita stop ekspor ke Eropa, lah paling contohnya banyak pekerjaan sifatnya memproses nikel di sana itu bakal hilang, bakal banyak bisnis atau industri yang kena dampaknya. Kalau misalnya nggak dapat barang mentah. Tapi yang lagi gini itu kan barang kita itu ya Indonesia di posisi global untuk memproses barang kita sendiri. Ada satu statement Pak Jokowi di media. Misal dibilang lagi kalau kita gagal sekarang, kita aju banding lagi. Gagal lagi, banding lagi. Gagal lagi, banding lagi. Pokoknya menteri harus terus aju banding sampai kita punya kebebasan. Ini salah satu tindakan menurut aku tegas dan berani dari Pak Jokowi. Salut banget, wow. Sampai di tahap kita bisa produksi semua baterai kendaraan listrik di Indonesia. Kita bakal maju banget sih.
Cuma pertanyaannya, kalau misalnya Pak Jokowi nanti lengser, bakal dilanjutin siapa? Dan apa yang kita bisa lakuin bedanya dulu sama sekarang? Di zaman Pak SBY gak rame namanya sosial media, suara rakyat, dan lain-lain untuk mengaungkan aspirasi ini. Dulu tuh gak terlalu ada. Nah sekarang kita bisa lakuin itu support cause, dimana cara kita punya nasionalisme dan solidaritas negara untuk meminta kebebasan mengolah sumber daya alam kita sendiri. Karena salah satu kriteria untuk Indonesia menjadi negara maju, kita memang kaya di sumber daya alam, tapi kita belum kuat di sumber daya manusia. Kalau ujung-ujungnya kita invest di SDM kita yang cukup pintar untuk proses semua sumber daya alam kita bakal resmi, kita bakal jadi negara maju. So, untuk tutup konklusi ini, sebenarnya di luar nikel itu perspektif yang kita bisa dapetin posisi Indonesia dan kemampuan kita untuk memproses dunia itu ternyata bergantung sama Indonesia. Banyak dari yang kita punya, dan ini menurut aku salah satu event yang simbolis untuk kita mulai mikir, belajar, berinovasi, bangga dengan produk lokal untuk jadi young entrepreneur di Indonesia yang bukan cuma nikel. Harusnya semua komunitas di Indonesia itu berlaku kayak gini, dimana kalian bisa cuan gila-gilaan, dan yang kedua kalian bisa kontribusi ke Indonesia jadi negara maju yang bikin semua warga kita sejahtera. Makanya ini sesuatu yang lumayan relatable buat aku, tapi bukan cuma buat aku sih. Yang gila banget setiap hari kayak ini, gila banget kita dizolimi nih. Tapi again, sosial media itu free stack. Kalau suka like, dan jika lo ada kesalahan mohon diberi saran di komentar untuk aku evaluasi kembali. Jangan lupa subscribe channel ini. See you guys on the next video. Bye.